Halo sobat rebahan semua, kembali lagi di channel Ioz Movie. Dan pada video kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Ip Man 2. Film ini lanjutan dari film Ip Man yang pertama. Dan buat kalian yang belum tonton Ip Man yang pertama, kalian boleh tonton terlebih dahulu di channel ini agar kalian lebih paham alurnya. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja kalian siapkan cemilannya, kita gas. Di awal film, setelah penjajahan Jepang, kini Ip Man dan keluarganya pindah ke Hong Kong. Terlihat, Ip Man sedang menyewa sebuah gedung untuk dijadikan sekolah bela diri. Karena setelah pergi dari Fosan, Ip Man tidak mempunyai pekerjaan. Namun, hari demi hari berlalu, Ip Man belum memiliki satu murid pun. Kemudian, seorang bibi meminta izin kepada Ip Man untuk menjemur baju di tempatnya. Melihat kaki si bibi yang sedang cedera, Ip Man memutuskan untuk membantunya. Tidak lama kemudian, seorang pria datang untuk menantang Ip Man bertarung, dan pertarungan pun terjadi. Di sini, pria tersebut terus menyerang dan menolak untuk menyerah. Dan pria ini bernama Wong Leung. Akan tetapi, dengan sangat mudah Ip Man bisa mengalahkannya. Melihat itu, Leung pun langsung pergi. Di sore harinya, Ip Man tengah ingin menutup gedung sekolah bela diri miliknya. Namun, ternyata Leung kembali membawa teman-temannya untuk menghajar Ip Man. Kemudian, pertarungan pun terjadi. Dalam sekejap, Ip Man berhasil mengalahkan mereka semua. Melihat itu, Leung dan teman-temannya memohon untuk menjadi murid Ip Man. Mendengar itu, Ip Man pun tampak senang. Setelah itu, Ip Man pun mengajari mereka. Hari demi hari, murid Ip Man bertambah banyak karena undangan dari Leung. Di saat makan, istrinya meminta Ip Man untuk menagih iuran sekolahnya. Kemudian, Ip Man pun meminta kepada semua muridnya. Akan tetapi, istrinya mengeluh karena uangnya yang sedikit. Di malam harinya, Ip Man melihat Kuan yang sedang mencuri bebek panggang. Melihat itu, Ip Man langsung membayar bebek tersebut ke pedagangnya. Di sini, Yao menceritakan bahwa ayahnya sudah gila karena dahulu kepalanya pernah ditembak oleh tentara Jepang. Mendengar hal tersebut, Ip Man tampak bersedih. Keesokan harinya, Ip Man membawa Yao ke tempat Kan untuk bekerja di tempatnya sebagai penulis majalah koran. Di sisi lain, Leung didatangi seorang pria dan temannya yang bernama Kei. Di sini, Kei mengajak bertarung dengan Leung dan pertarungan pun terjadi. Terlihat, Leung menggunakan gerakan Wing Chun yang membuat dirinya berhasil menang dengan cukup mudah. Di tempat lain, seseorang mendatangi Ip Man dan mengatakan Leung membuat kerusuhan dan meminta Ip Man menebus Leung yang sedang ditahan di pasar ikan. Kemudian, Ip Man pun pergi ke pasar tersebut dan menanyakan keberadaan Leung berada. Lalu, Kei melepaskan Leung, namun Ip Man tidak membawa uang tebusannya. Mendengar hal itu, Kei langsung mengeroyok Ip Man. Pertarungan solo versus ARW pun terjadi. Meskipun sendiri, Ip Man masih dengan mudah mengalahkan mereka semua. Meskipun mereka menggunakan senjata yang sangat tidak patut untuk ditiru. Akan tetapi, tiba-tiba Jin datang dengan anak buahnya, bukan untuk melawan Ip Man, melainkan membantunya agar Ip Man dan Leung bisa kabur. Tidak lama kemudian, Guru Kei datang yang bernama Guru Hung. Di sini, Hung melihat muridnya yang terluka. Kemudian, Ip Man menjelaskan semuanya yang terjadi. Lalu Hung mengatakan jika Ip Man ingin membuat sekolah bela diri harus memiliki izin terlebih dahulu serta menerima tantangan untuk melawan semua guru di Hong Kong. Keesokan harinya semua guru berkumpul untuk menerima tantangan bahwa Ip Man layak membuka sekolah bela diri. Tidak lama kemudian Ip Man pun tiba. Di sini Guru Hung mengatakan Ip Man akan bertarung di sebuah meja bundar dengan semua guru yang melawannya. Lalu, Ip Man langsung naik ke meja tersebut. Dan jika Ip Man berhasil bertahan dan tidak jatuh, maka Ip Man diperbolehkan membuat sekolah bela diri. Dan yang pertama akan melawan Ip Man adalah Guru Lau. Dengan gaya congcorangnya, Guru Lau naik. Pertarungan pun terjadi. Terlihat Guru Lau sangat kewalahan meskipun memakai gaya congcorangnya yang unik.
Namun, tidak butuh waktu yang lama, Ip Man berhasil menjatuhkan Guru Lau, dan Ip Man lah yang menang. Setelah itu, Guru Cheng yang mencoba melawan Ip Man. Lalu, Guru Cheng langsung naik ke atas meja. Pertarungan pun terjadi. Namun, sekali lagi karena Ip Man ini terlalu pro, dengan mudah Ip Man menjatuhkannya, dan Guru Cheng langsung menyerah. Kemudian, semua guru tidak ada lagi yang ingin melawan Ip Man. Melihat itu, Guru Hung langsung naik ke atas meja untuk melawan Ip Man. Kemudian, pertarungan pun terjadi kembali. Terlihat pertarungan mereka berdua yang seimbang. Di sisi lain, ternyata Yao mengintip pertarungan tersebut dan memfotonya. Kembali ke pertarungan, tampak meja yang dipakai terbelah menjadi dua. Namun, dua di antara mereka tidak ada yang jatuh. Setelah itu, Guru Hung menerima Ip Man untuk membuka sekolah bela diri. Namun, dengan syarat Ip Man harus membayar iuran jika tidak ingin terkena masalah. Akan tetapi, Ip Man menolak untuk membayarnya. Di tempat lain, Kai menghalangi orang-orang untuk belajar Wing Chun di tempat Ip Man, yang ternyata Leng melihat hal tersebut. Kemudian mereka langsung turun. Tawuran pun terjadi. Mereka semua membuat kekacauan dan kehancuran di kota, yang mengakibatkan Ip Man tidak diperbolehkan menyewa gedungnya lagi. Setelah itu, Ip Man mengatakan kepada semua muridnya bahwa mereka tidak bisa lagi berlatih di sini. Kemudian, Ip Man pergi ke tempat Guru Hung dan mengatakan meskipun dirinya tidak punya tempat latihan, dirinya tetap akan melatih dan tidak akan membayar sepeser pun. Namun, Guru Hung mengatakan itu semua karena Ip Man tidak mengikuti peraturan dan langsung menyerang Ip Man. Akan tetapi, hampir saja Guru Hung menendang anaknya. Untungnya, Ip Man menolong untuk menghindarinya, dan Ip Man pun langsung pergi. Di malam harinya, para murid Ip Man membawa barang-barang latihan ke rumahnya. Lalu, Ip Man menyuruh mereka untuk pulang. Namun, Leng memutuskan untuk tinggal sebentar dan meminta maaf atas sikapnya. Kemudian, Ip Man menasehati Leng dan menceritakan kehidupannya dulu. Keesokan harinya, Ip Man tetap melatih di tempat terbuka. Akan tetapi, tiba-tiba Hung datang dan memberikan sebuah karcis tinju barat. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Twister. Di sini, Hung meminta bayaran untuk persiapan tinjunya. Namun, orang Inggris itu malah marah dan mengusir Guru Hung. Setelah itu, acara pembukaan pun dimulai. Terlihat kini Guru Hung sudah mulai akrab dengan Ip Man. Di sisi lain, Twister meledek gerakan bela diri Cina dan dirinya langsung naik ke atas ring serta memukul semua orang di atas. Di sini, Twister kembali meledek seni bela diri Cina yang menyebut gerakannya seperti menari. Mendengar itu, semua orang Cina pun langsung marah. Lalu, Guru Hung meminta Twister minta maaf kepada semua orang. Namun, Twister akan meminta maaf jika Guru Hung bisa mengalahkannya, dan Guru Hung pun menyetujuinya. Pertarungan pun dimulai. Di awal ronde, pukulan demi pukulan dilayangkan oleh mereka berdua. Terlihat Twister cukup kuat karena memiliki badan yang kekar. Sampai ronde pertama selesai, di antara mereka belum ada yang jatuh. Kemudian, ronde kedua pun dimulai. Terlihat Guru Hung mulai kewalahan dan langsung jatuh terkapar. Namun, Guru Hung masih bisa bangkit. Terlihat Guru Hung yang sudah mulai kehabisan nafas. Untungnya, ronde kedua selesai. Di sini, Ip Man menyarankan untuk menghentikan pertarungan. Namun, Guru Hung tidak akan membiarkan mereka menghina seni bela diri Cina. Setelah itu, ronde ketiga pun dimulai. Di sini, Guru Hung terus dipukul dan sudah tidak berdaya. Namun, dirinya masih memaksakan untuk bertarung, yang membuat Guru Hung terus-menerus dipukul sampai dirinya tidak berdaya dan langsung mati seketika. Melihat itu, Ip Man dan semua orang tampak kaget dan bersedih. Saat hari terakhir, semua orang sangat berduka atas kehilangannya salah satu tokoh bela diri Cina, terutama Ip Man yang tampak amat terpukul. Di tempat lain, Twister dan yang lainnya mengadakan konferensi pers dan mereka meminta maaf atas kecelakaan tersebut. Lalu mereka juga memutuskan untuk mengadakan pertandingan tinju Cina dan Barat. Di sini, Twister kembali lagi meledek tradisi Cina dan mengatakan dirinya siap melawan orang Cina manapun.
Tidak lama kemudian, Ip Man datang dan mengatakan dirinya menantang Twister bertarung. Singkat cerita, saat di rumah, Ip Man dan keluarganya sedang makan. Setelah makan, Ip Man mengantar istri serta anaknya ke rumah pemilik kontrakan yang ditinggalinya sekarang. Karena rumahnya akan dipakai untuk Ip Man latihan agar tidak ada yang mengganggu saat dirinya sedang latihan. Di sini, Ip Man mulai berlatih dengan keras. Di malam harinya, Ip Man mengunjungi temannya, yaitu Kwon. Di sisi lain, istri Ip Man akan segera melahirkan. Namun dirinya tidak ingin suaminya tahu, karena takut mengganggunya. Keesokan harinya, pertandingan akan segera dimulai antara Ip Man melawan Twister. Kemudian, pertarungan pun langsung dimulai. Di awal pertandingan, tampak Ip Man kewalahan melawan Twister dan langsung jatuh tersungkur. Namun, Ip Man masih bisa bangkit untuk melanjutkan pertandingan. Dan bel ronde pertama pun berbunyi. Kemudian, ronde kedua pun dimulai. Kali ini, Ip Man terus menyerang yang membuat Twister kewalahan. Namun setelah bel berbunyi, Twister curang yang dengan sengaja memukul Ip Man sampai tersungkur. Lalu pertandingan pun langsung dimulai kembali. Di sini Ip Man kembali kewalahan dan kembali jatuh dipukul oleh Twister. Namun tiba-tiba Ip Man mengingat perkataan Guru Hung. Setelah mengingat perkataan tersebut, Ip Man pun kembali bangkit dan langsung menyerang Twister bertubi-tubi. Sambil dirinya mengingat apa yang sudah Twister lakukan kepada Guru Hung yang membuat Twister langsung KO. Melihat itu, semua orang tampak senang atas kemenangan Ip Man tersebut. Di sini juga, Kwon mulai kembali mengenali Ip Man. Kemudian, Ip Man mengatakan di pertandingan ini dirinya bukan ingin membuktikan bahwa bela diri Cina lebih baik dari tinju barat dan berharap kita semua bisa saling menghormati. Mendengar hal itu, semua orang langsung berdiri memberikan tepuk tangan. Lalu setelah pertandingan selesai, Ip Man bergegas untuk pulang dan melihat istrinya sudah melahirkan. Dan di akhir film, Yao datang dengan seorang anak yang ingin menjadi murid Ip Man. Dan anak ini bernama Bruce Lee. Namun Ip Man menyuruhnya untuk kembali saat dirinya sudah besar. Dan film pun selesai.